Oke, saudara-saudaraku, selamat datang kembali ke YouTube saya. Di sini saya ada sesuatu hal yang saya sangat menarik melihat banyak sekali komen-komen dan kebingungan kalian dari komen tentang IB. Jadi aku straight to the point-nya karena aku nggak memiliki waktu yang sangat-sangat you know banyak. Jadi tadi saya sudah bilang saya akan membuat video tentang initial balance. Di sini saya disclaimer, kalian jangan langsung ngap atau langsung membuat trading sesuai dengan apa yang saya berikan ini ke kalian. Namun saya bilang 90% trader yang sudah lama bahkan sudah sangat profesional mereka menggunakan ini. Yang tertariknya lagi, setiap trader mencoba untuk membuat nama initial initial balance ini berbeda-beda. Contohnya, di kelas saya yang 2 tahun yang lalu, ini diterapkan, tetapi dengan bahasanya dia sendiri, oke? Yaitu di PC Investor. Saya udah belajar ini. Kemudian saya masuk lagi di kelas yang terbaru ini, yang 6-7 bulan yang lalu saya join. Ini juga diajarkan. Dan ini bahkan dinomor satukan, apalagi untuk pemula trader. Namun, yang menarik buat saya, mereka membuat namanya pribadi masing-masing dan membuat namanya itu seolah-olah beda, tapi metodologinya sama aja. Jadi yang coba saya luruskan di sini, kemarin ada perdebatan yang sehat ya di komen YouTube saya, yaitu Tan Ming. Dia bilang cara trading ini saya pakai 5 tahun yang lalu. Cara ini sangat bagus, tapi satu confirm yang selalu aku pakai displacement. Biasanya 30-40 poin untuk market gold dan 100-150 poin untuk market index terutama di Nasdaq. Nah, kemudian saya bilang, menarik. Jadi saya bilang begini, jika kamu mendengarkan ICT method, dia itu ada selalu bilang stop hand atau sub liquidity. Jadi depo yang aku bilang, aku tidak memakai mereka semua. Semua itu mereka ambil dari price action, namun mereka membuat nama masing-masing supaya kedengaran itu adalah hak milik mereka. Itu yang sangat toksik di dalam trading ini. Semua memiliki ego yang sangat tinggi, seolah-olah itu adalah mereka sendiri yang invented, atau mereka ciptakan. Namun 4-5 course yang saya beli selama ini selalu ada di dalam kelas. Makanya mungkin kamu bilang, kenapa kamu sampai 4-5? Sampai 10 pun saya akan beli. Karena aku orangnya penasaran, guys. Makanya kalau ada orang bilang, oh begini, aku diam aja, ku dengarkan. Karena, wow, kamu akan tahu. So, ini yang dibilang, let me see the name, namanya Tan Ming. Aku tidak berdebat tidak ada berdebat sama sekali di channel kita ini, karena channel saya ini saya akan membuat komunitas yang sangat-sangat benar menikmati proses trader. Dan aku tidak tertarik sama sekali untuk menciptakan sebuah hanya komunitas untuk big subscriber atau apa. Saya nggak peduli 500 subscriber pun, yang penting mereka ini benar-benar trader. Dan jika saya memperhatikan komen-komen yang di video yang saya upload, saya langsung recognize ini orangnya beneran trader apa enggak gitu. And then you take advantage, mungkin DM saya, aku akan reply kalau aku bisa. Yes, of course I will. Karena memang sangat bagus memiliki komunitas trading yang bisa kamu sharing secara to the point atau secara jujur, you know what I mean? I think itu sangat membantu, apalagi yang para pemula. Nah, kamu yang pemula yang baru hadir di channel ini, ku bilang kamu itu sangat beruntung. Kenapa? Kamu nggak perlu mempelajari apa itu namanya typical triangle descending bla bla bla. Saya buang itu semua. Tapi biar tahu kamu,
biar kamu tahu, biar kamu tahu terbalik-balik. 1 tahun yang pertama sampai kedua sampai ketiga otak saya itu sampai kering mempelajari itu. Itu namanya agak kompleks kan? Agak kompleks. Triangle simetris lah, bullflag lah, inilah. No, itu semua memperkaca otak saya. Nah, mungkin aku ngomong begitu sekarang saat ini setelah aku paham apa yang saya lihat selama ini. Jadi makanya aku bilang mari kita ngomong apa itu IB, oke? Jadi IB itu initial balance itu basically ini kamu lihat banyak juga yang bertanya, "Bu, multi time berapa?" Jadi kadang ya, aku bukannya cerewet. Aku itu saya memikirkan memberikan informasi ini sudah seperti aku memberikan informasi ke kelas 5 SD supaya mudah diresap, mudah ditangkap ya. Jadi kamu tahu sendiri ini yang di atas satu D ya, day, week, 1 jam, 15 menit, 5 menit, and then 2 menit. Jadi ini reference. Kalau kamu pemula bisa di 5 menit, nggak usah 2 menit. Ini jarang sih, jarang. Nggak usah, karena ini terlalu agresif ya, yang 2 menit. Cuman aku yakin di YouTube ini banyak juga di channel ini, I think some of you udah ada yang advance atau udah berpengalaman, jadi supaya kena itunya bisa related. So, aku akan ambil contoh yang kemarin yaitu di Nasdaq, oke? Jadi di Nasdaq kemarin tentu ini, oke? Nasdaq itu di sini. Jadi kalau kamu tanya apa itu das line yang putih yang vertikal, ini Kamis, ini Jumat. Jadi kita kan 7,5 jam. 7 lilin. Ini 30 menit data terakhir. Jadi ini 9.30 ke 10.30. Ini 1 jamnya. Jadi mari kita langsung to the point ya. Kita langsung to the point. Guys, kalau ada yang bilang sama kamu, oke, karena aku bukan di screenku, saya tinggalkan ituku guys. Saya tinggalkan anak saya di kamar, terlalu recok sekali dia. Jadi ini 1 jam ya, kamu lihat ini yang 1 jam, ini hapus dulu, and then kamu lihatnya ini ya kan. Nah, jadi 1 jam basicnya, ada yang bilang, kenapa itu green? Ini saya bikin merah dulu. Jadi artinya nanti kamu akan tahu kenapa. Oke, aku bikin aja di sini ya, yang green. Kamu tahu sendiri kan, kalau trading saya itu setiap hari, aku bangun di sini nih, di sini. Kamu kan lihat sendiri kalau aku selalu bikin trading plan saya itu ada beginian-beginian nih. Nah, mengapa? Ini merah, tentunya. Oke. Karena kalau lewat di sini, aku sell bias. Karena kita lepas dari level ini. Jadi ini yang 5 menit. Lagi-lagi saya akan kasih kamu 5 menit ini. Ini adalah key level juga. Oke. Ini key level juga. Oh my god, mereng guys. Mereng dia. It's okay. Sebetulnya sangat mudah. Nanti kamu lama-lama pasti tahu ya. Nah, ini. Kamu tahu sendiri aku kasih warna kuning kalau di baru-baru buka. Begini. So, apa yang kamu lihat di sini? Kita kan menunggu initial balance, ya kan? Initial balance itu tidak selalu 1 jam dia terestablish atau sah. Kadang 1, 2, 3. Ini case-nya yang kemarin 3 jaman. Ini ada pullback-nya. Tapi kan dia di sini. Oke. Kamu lihat kita ditahan di sini kan? Bertahan dia di sini. Bertahan di sini. Let me see.
Pokoknya dia bertahan di sini. I'm trying to use my mouse, tapi small screen. So let me see. Okay, let me see. Okay, let me see ya guys. Jadi, kamu lihat apa yang terjadi kemarin. Nggak tahu suaraku ini jelas apa tidak. Saya coba bikin suara terbang tinggi-tinggi supaya anak saya tidak datang berkuar-kuar di samping saya karena dia mengganggu saya di kantorku, makanya aku nggak bisa pakai screen yang besar. Begitulah pengorbanan jiwaku, guys. Oke. Kan nggak lepas di sini. Ku bilang kemarin itu setiap pagi kamu nggak heran melihat post saya sebelum market open. Saya selalu bikin 2 skenario. Tapi sebelum saya bikin 2 skenario, aku udah ada feeling, aku udah ada bias, oke hari ini saya bullish gitu loh. Itu most likely. Tapi kamu tahu sendiri, trading ini nggak ada yang 100% toh. Tidak ada yang 100%. Seandainya berbalik arah, makanya kamu langsung antisipasi dengan apa yang price berikan kamu. Jadi kalau saya itu pribadi, IB, initial balance, kita bikin aja namanya pecel lele. Pecel lele atau ayam penyet, atau ikan arsik. Oke? Tidak masalah, nama itu semua dibuat-buat para trader ini, sehingga kita kebingungan. Jadi itu nggak perlu untuk kita, jujur. Karena seandainya aku bisa, kamu sendiri apa sesuatu kata yang bisa membuat kamu sangat maknyos di otakmu, gampang kamu terima, bikin aja namanya. Jadi nama itu nggak peduli. It doesn't matter. Orang bilang itu intraday strength, intraday weakness, IB initial balance, ada yang bilang displacement, stop hand, bla bla bla. No, semuanya itu mereka buat-buat. Jadi yang kita perlukan hanya price action and then pahami candle analisismu. Oke? Jadi mari kita di sini, ini yang 5 menit ya. Jadi ini yang 2 menit. Seandainya kamu di 2 menit untuk si Tan Ming itu bilang, oh dia liquidity sweep, atau orang ICT bilangnya dia stop hand, something like that. Kalau saya bilangnya tidak. either dia pergi ke sini ke level ke previous support, atau mungkin dia di London low, atau mungkin dia di Asian low. That's it. Segampang itu. Jadi saya nggak peduli nama-nama yang kompleks itu. Kita nggak butuhkan itu. Jadi apa yang kamu lihat di sini? Kita buka, kita ambil ini yang 5 menit low dari previous support ini. Kamu lihat ini. And then saya bikin di sini, kalau nggak salah aku di sini buy order tapi nggak diambil, sehingga saya enter. If I'm not wrong, I believe I enter somewhere here. Di dua menitnya saya nggak dapat, karena saya duga kita akan bounce dulu ke sini. Saya mark di sini. Kamu lihat itu nggak ada yang saya tukang-tukangi di sini. So then what happened was, target pertama saya itu di sini. Dari mana itu, Bu? Nggak usah susah-susah memikirkan hal-hal seperti itu. Sudah ku bilang, kamu lirik ke kiri, bukan melirik istri orang ya. Kamu lirik ke kiri, pasti ada di sini. Pasti ada. Kalau kamu nggak temukan apa-apa, jika kamu nggak menemukan apa-apa di sini, kamu lihat yang beginian ini. Apa yang kamu lihat di sini, ini dia take profit pertama. Ini saya yakin 100% jika tidak high of London, ya di sini kan. Jadi ini guys, secantik itu. Ini target pertama, begitu.
Udah aku bilang aku bukan guru loh guys. I hope kalian understand. Tapi memang begitu konsepnya. Memang begitu banget konsepnya. Mudah aku bilang, tapi kalau aku bilang mudah, kalian itu bakalan lebih mudah nanti kalau udah 2-3 bulan terus ingat-ingat dan tonton. Nggak perlu harus di YouTube ini aja atau di channel ini, pergi ke YouTube yang lain dengan bahasa Inggris. Ini free guys, free. Simpan uangmu yang tadinya bisa jadi modalmu daripada kamu beli kelas 17 juta. Udah ulang-ulang satu strategi ini. Strategi termaknyos ini teraman. Jadi oke. Sudahlah, ya kan? Mari kita lanjut. Di sini udah jam 10.30. Kan masih berjoget-joget dia. Oke. 11.30 juga demikian. Kemudian 3 jam dari open dia baru di sini benar-benar ambil movingnya yang besar. Di sini nih. Di sini. Jadi tidak selamanya selalu 1 jam. Oke? Jadi sini aku bilang lagi sama kalian. Ini contoh yang dari hari Jumat, oke? Jadi kamu enternya di sini. Masih banyak yang pusing loh. Kamu bisa enter di sini. Nah, candle analysis. Apa yang aku bilang kemarin, candle analysis? Kamu lihatnya ini, kita ada di sini level. Jadi ini yang namanya gagal dia ke bawah. Gagal ke bawah. Dan ini udah salah satu sign kalau kita bakalan, karena reaksinya ke level ini lumayan ditolak. Jadi itu namanya fail to go down atau fail to go lower. So then what happen? Jika kamu melihat ciri candle yang begini, karena ini udah di sini loh guys. Udah di sini. Kamu nggak ragu lagi masuk di sini. Nah, ini yang 5 menitnya kan. Coba kamu ke yang 2 menit. Di sini, makanya ini loh guys. Kamu lihat ini, biar makin cantik ya. There you go. Kamu lihatnya ini. Kita bikin di sini tanda drawing. I hope you guys can hear me nicely karena aku melarikan diri ke belakang karena anakku di kamar sangat-sangat ribut. Jadi ini level kan, kamu lihat 22105 ini level. Level apa itu Bu? Kalau tidak previous resistance, yaitu previous support, that's it. Jadi kalau kamu bilang aku level-level itu antara supply and demand. Jadi aku bilang sama kamu, aku pure price action. Pure price action. Oke? Typical candle analysis secara individual. Kamu lihat yang merah ini, dia ditolak kan untuk turun. Artinya di sini buyer duduk di sini menunggu. Jadi kamu pernah menonton itu video yang pertama saya berikan itu panjang video, tetapi itu isinya maknyoso. Di sini kamu udah nggak khawatir lagi kamu masuk di sini. Mengapa? Karena candle sebelumnya kamu di bawah, maka candle yang akan di print lagi bakalan di atas. Kan ada itu detail. Jadi nanti kamu yang baru menonton video ini, tolong tonton itu candle analysis sama price action yang saya berikan yang ada di 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Kayaknya 3 minggu yang lalu deh. Tolong tonton itu. Oke? Supaya kamu paham candle analysis. Jadi di sini kamu udah maknyoso dan kamu ada juga confluence. Artinya kamu kawinkan beberapa indikasi yang membuat kamu feeling more confident. Ini apa yang kuning? Kubilang OP kan? Open print di 5 menit. Nah, jadi kita itu retest di sini. Naik lagi. Jadi di mana Bu ambil itunya, profitnya? Ini previous resistance. Yang gray ini previous resistance di sini. And then, laginya di mana? Ya di sini. Ini pasti kena 191. Ayo kita lihat. You see that? Jadi nggak ada yang coincident, tidak ada yang ketepatan. Ini kayak apa ya aku bilang ya?
bukan sains, tetapi ini bukan kebetulan loh level ini. Di hit pasti. Jadi basically trading itu ya kamu pindah dari support and resistance atau kamu dari demand ke supply and demand. Basically seperti itu guys. So jika kamu lihat ini yang 1 minggu candle analysis, biasanya kalau begini candle analysis, satu candle begini, ya kalau di time frame yang kecil dia pasti masih confident dia naik. Kamu lihat ini, 1 hari dia masih hijau begini, ya most likely kita akan continue. Dengan cara apa? Di sini kamu akan melihat di sini ada higher low, higher high, higher low, higher high gitu. Jadi kita menunggu hari Senin, mungkin ini bakalan naik ke 2280 dulu. Dari mana saya tahu atau prediksi, ini kemungkinan lagi ya kan, bukan nggak ada yang 1000%, atau mungkin dia bounce dulu ke sekitaran 90 and then go up. Ini bakalan di hit ini soon or later, ini bakalan di hit yang 280-an ini atau di 2450 ini. You know? Jadi basically begitu. Jadi kamu harus memahami juga ini higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi kita expecting higher low lagi. Jadi di situ kamu memahami secara matang price action. Jangan kamu sepelekan hal basic. Oke? Master the basic kalau di trading. Jadi begitu konsepnya. Jadi kamu tunggu dia 1 jam and then expecting dia bounce ke level ini. Tidak ada yang 100%. Lagi-lagi ku bilang sama kalian. Dan ini case-nya yang hari Jumat lalu, Nasdaq, dia kan ada ini pullback besar ini. Jadi di sini kamu memiliki kesempatan seperti pas open. Apakah dia lepas ke bawah or bearish. Di sini kamu udah confident naik di sini, di daerah sini, yaitu yang tadi yang ku bilang di atasnya ini, di atas yang kuning dash line 5 menit open print, dan temukan kunci-kunci levelmu. Kunci level itu sangat gampang. Kalau saya gabung semua dalam satu video, enggak ada habis-habisnya sampai 1 tahun. Jadi kalau saya satu persatu begini, saya pikir lebih efektif. Jadi yang bilang, Kak, gimana cara menarik garis lainnya gitu ya kan? Oke. Alright. Sangat mudah, seperti kayak mana ya? Kurang puas saya dengan screen yang kecil ini, laptop. Makanya aku bilang sama kalian, kalau kalian benar-benar serius dengan trading ini, janganlah takut investasi untuk membeli screen, oke? Jadi kan ini juga level, oke? Aku kasih tunjuk kamu sekarang gimana saya menarik garis. Aku nggak tahu kalau di trading view ada beginian, tapi yang jelas kamu lihat ini, to the left, ini semua previous resistance, jadi nggak ada yang coincidence sayang, tidak ada yang coincidence. Begini basic trading kita. Nah, apalagi level udah, 5 menit open print udah, oke? Udah kan? Mengapa saya masuk? Banyak yang bilang, Bu, tolong dijelaskan dong mengapa kamu masuk. Saya udah dari pertama saya bikin video, saya bilang saya selalu ada alasan untuk masuk. Ya ini dia, karena aku di atasnya key level. Aku di atas tidak lepas dari support level. Jadi banyak sekali yang tantrum, yang langsung kasih pertanyaan, belum paham dia dari video yang kemarin gitu loh, Dek. Oke, jadi harus punya effort sendiri untuk mempelajari. Banyak juga video
Udah aku bilang, ini yang bisa aku lakukan. Kedua, kalian harus paham, aku bukan guru, saya bukan influencer. I just like want to sharing, that's all. Jadi, saya juga pengen sekali para trader yang pemula melupakan apa yang kita pelajari dulu itu sangat susah loh guys. Makanya yang pemula datang ke melihat channel seperti ini straight to the point, kamu akan menyimpan banyak uang dan tenaga dan energi dan waktu kamu mempelajari mana yang terbanyak orang menghasilkan uang. Sekalipun dia udah 20 tahun, bahkan aku tahu banyak sekali di sini udah professional trader, udah making $1 million setiap bulan, mereka memakai ini. You know? Jadi, that's it guys, that's it. Okay, let's go to gold. Okay. Kita bahas lagi gold. Okay, ini gold. Alright, I know gold itu kemarin kalian sell ya. Look at that, how beautiful is that. Ini lagi banyak sekali contoh untuk gold. Ini level-level ini dari previous level loh guys. Jadi kalian hit ini semua untuk ambil profit. I believe ini gold yang hari Jumat. Ini weakness. Jadi initial balance, kalian lihat ini initial balance-nya. Kamu down, hit the level. And then here, hit the level, and hit the level. So, guys, oh my God, this is so beautiful. Cobalah, gimana? Ku bilang apa kemarin? Kok ini, yang aku garisin ini, kalau kamu lepas di sini, I believe 1000% aku masih memberikan kamu ini di pre-market yang hari Jumat. Ini sudah established di sini, tapi saya tidak melihat ini lagi karena saya keburu ke suamiku, yaitu Nasdaq. Sekali-sekali memang saya selingkuh ke gold, oke? Tapi waktu itu saya berikan gold analysis karena aku tahu kalian itu pecinta gold banyak. So what happened was, saya bikin ini belum terestablish loh guys, atau data ini belum keluar kemarin. Namun saya bilang, perhatikan ini key level 936. Oke? Kalau kamu lepas dari sini, most likely kamu akan pergi, saya bilang ke 916. And then 897, and that was happen. Right? Namun saya bilang kalau kamu ditahan di sini, di hold, maka kamu akan, ini dari hari kemarin guys. Ini dari hari, yes, kemarin, hari Jumat. Ini saya bikin di sini, kalau dia di hold di sini, maka kamu akan continue bullish, saya bilang. Tapi tidak kan? Kamu melihat dia lepas di sini karena kamu nggak di hold di sini. Yang greybox saya ini, greybox ini saya bilang kalau kamu di hold di sini, most likely kemungkinan besar kamu akan naik, but it fail, and then you have dan kamu harusnya udah tahu dari strategi yang saya berikan di video sebelumnya, ciri-ciri candle analysis ini guys. Look at that. Ini yang ku bilang. Kamu bisa enter di sini atau yang teramannya pun di sini bisa enter. You know, and then kamu bisa pergi ke 5 menit. Jadi dari level ke level dia. Jadi lagi-lagi kamu bilang level itu apa? Ya udah previous resistance atau support. Ya ini dia. Jadi dari price action. Jadi kita selalu trading mengikuti apa yang price berikan ke kita. Ya kalau memang hari ini berbalik arah menjadi bullish atau bearish, kita ikuti big money karena uang kita secuil. Sementara investment bank, hedge fund, mereka sekali order itu kan mereka udah duduk di lokasi-lokasi tertentu untuk jumping gitu. Jadi kita coba untuk mengikuti arah uang gitu loh guys. So ini yang saya bilang tentang initial balance. Mama. Yeah. Oh, I'm here, honey.
Kamu datang lagi ke sini untuk meributkan mama ya? Iya kah? Oh, kita habiskan dulu ini ya guys, clear drawing. Yes, so ini dia guys, begini. Ini VWAP ya, ini VWAP. Kamu bisa pakai, kamu bisa tidak pakai, tapi VWAP di 15 menit itu bagus loh guys. Nah, ini 9 sama 20. Oke. Ini juga bisa menjadi pembantumu di tradingmu. Kalau dia udah cross begini, nah, saya mau memberikan juga kalian karena ini dulu kupakai. Kalau dia masih begini, jaraknya masih berjarak begini, bukan begini, ini tanda bagus, dia akan tetap continue down. Tapi kalau dia udah mulai mendekat, itu tandanya mereka sudah memasuki untuk reversal. Jadi ini bisa juga kamu pakai, apalagi kamu pemula ya. So, if you see example about anakku datang ke sini, ujung-ujungnya saya agak gimana gitu, agak tidak fokus. Oke, mari kita pergi ke hari sebelumnya. Oke, I believe this one. Ini dia, initial balance ya guys. Kita ke initial balance. Alright. Kamu lihatnya ini yang di satu harinya. I can even see in satu minggunya di sini, di dalam candle ini. And then kita pergi ke yeah, there it is. Oke, ini contoh. Ini contoh nyata, contoh tercantik untuk initial balance. Jika nggak salah ini hari Rabu ya. Yes, hari Rabu. Jadi kamu nggak bingung nanti. Aduh, nggak bisa. Aduh, tak bisa. Oke. Alright. No worry about it. Ini yang 2 menit anyway. Jadi mari kita di sini bicarakan. Ini initial balance. Jadi di sini kamu mendapatkan strength, kekuatan di sini. Jadi mungkin kamu bilang, cherry pick. No sayang, no. Ini memang udah nyata, sama dengan ini. Jadi ini dia initial balance-nya itu. Enggak selalu langsung di sini dia langsung terjun payung ke atas, seperti ini terjun payung ke bawah. Jadi ini dia yang kubilang, kamu melihat ini, si pullback ini. Di sini kamu akan mengetahui dan kamu perginya ke 5 menit atau ke 2 menit. Jadi kamu melihat ciri-ciri candle analysis. Nah, sekarang saya bilang sama kamu, bagaimana memahami sifat candle analysis. Kalau dia di print masih di atasnya, candle sebelumnya, kita akan tetap lanjut. Yaitu dia, makanya kamu lihat ini. Jadi ini kan belum ke bawah, begini. Nah, lagi-lagi ya, seandainya tadi ini ada candle di sini lagi. Nah, di sini kamu udah sell bias. Karena yang ini udah dilewati. Jadi ada pula yang menanyakan, Bu, kamu weeknya ikut ya? Itu reference. Tapi saya lebih konfirmasi di body. Itu yang lebih pasti untuk saya. Jadi ini bisa saya mainkan trailing stop saya untuk tutup. So, ini dia sifat candle analysis, guys. Begini. Nah, tiba-tiba ada dia engulfing candle begini. Ya, aku akan naik. Begitu. Jadi kamu pastikan ini most likely terjadi yang beginian karena either di sini ada previous support atau resisten. Jadi kita itu pure analisis. Kamu lihat ini, 1, langsung ke bawah. Pasti. Jadi selagi dia masih di print di sini, tetap lanjut jual. Jadi ini misalkan, oke.
biar kamu nggak bingung. Jadi ini kuulang lagi ini. Ujung-ujungnya saya ulang lagi pelajaran candle analysis karena kalian, makanya aku bilang candle analysis ini that's all you need. Candle analysis, support and resistance, struktur market yaitu higher high, higher low, higher high, lower low, lower high, gitu loh guys. Jadi basicnya kamu memahami candle analysis, kamu mark level-levelmu, either itu resisten atau support, and then memahami sifat candle analysis. That's all you need, okay? That's all you need. Dan begitulah market setiap hari. Dan selalu trading dengan trending. You know what I mean? Jadi kalau ini nih, misalkan ini satu hari kan, yang satu hari ini kita kan uptrend, ya udah kita beli di sini, kita beli di sini. Misalkan tadinya kalau kamu swing trading misalkan ini uptrend, masa kamu jual? No ya kan? Seandainya ini di sini kamu misalkan enter, ya udah beli terus. Jadi udah ada yang hal-hal begini, kamu lihat ke ini, kamu lihat ke samping, oh nggak ada apa-apa di sini. Ya udah mungkin ini bakalan turun ke sini naik lagi. But at least I think kalau kamu seandainya swing di sini, di gold ini, kamu masuk di sini, saya yakin kamu udah secure di sini. Stop profit, atau mungkin ngapain greedy banget di sini pun kamu mungkin udah ada yang keluar, atau mungkin kamu di sini lock in, ambil profitmu, biarkan winnermu running gitu loh. Jadi basicnya begitu, cuman itu yang swing karena di time frame yang day. Nah, kalau kamu day trader, ya udah mainnya di 1 jam, 5 menit, 15 menit gitu loh. You know? I hope saya harap kalian memahami apa yang coba saya sampaikan ini. Lagi-lagi saya nggak akan bosan-bosan membuat video untuk kalian karena memang setiap hari ya begitulah game plan saya. Nah, kalau day trading itu kamu oke kan untuk scalping tentunya. Jadi maksudnya kalaupun range, oke. Ini range kalian. Kalau nggak salah ini hari Senin ya. Oke, kita ke hari Senin ini. Oke, ini di hari Senin. Ini 1 jam. Kita bikin ini initial balance-mu di sini. Jadi ini consolidation ini. Oke. Tapi kalau kamu seorang scalper, dari dia pagi, dia di sini, kamu pasti bisa untuk beli di sini pas dia di bawah, and then kamu jual di sini. Banyak juga scalper successful loh. Makanya aku bilang, bahkan ada temanku, dia hanya untuk mengambil 10 poin, 15 poin setiap hari. Ini, my goodness, di 1 jam ini udah berapa poin? Udah lebih dari, coba, 21, 37, 25 poinan juga kan? Nah, ini lagi. 38, 24, berapa? 16-an juga kan? Jadi 10 poin aja memang kamu kalau scalping perspektif ya kamu oke, gitu loh. Nah, ada yang menanya, kenapa itu gap-gap? Karena aku khusus di New York Times, guys. Oke. Jadi, lagi-lagi saya bikin di sini ada setting saya. How do I go to my setting? Oke, future. You see this? Aku tidak klik extended hours. Oke. Jadi, look, this is it. Ini dia extended hours-nya.
Jadi sengaja saya tidak bikin extendednya. Ayo kita remove all drawing, kita clear. Nah ini dia, jadi nggak ada. Jadi kalau kamu lihat gap-gapan itu saya, tapi kamu lihat ini, tidak ada yang saya sembunyikan di sini. Ini semuanya level-level. Jadi begini konsepnya guys. Jadi jangan sepelekan level itu. Kalau kamu udah di lokasi level, kamu exit. Kalau udah di lokasi level lagi, kamu wanti-wanti untuk jual atau beli. Either itu resisten atau support. Pokoknya levelmu itu dan pahami struktur marketmu. Seperti higher low, lower high, itu kamu harus pahami. Jangan pernah beli di breakout. Nah, sampai sekarang ada temanku yang bilang, oke, kita hapus lagi semua. Whoop, kita hapus dulu semua ya, biar makin jelas. Jadi saya berikan banyak kali di sini sebetulnya teori dan praktikal ya. Oke, kita coba di sini. Agak capek saya loh guys. Biar cepat kalian ini successful dalam trading ini. Kita semua harus sukses, you know. Siapapun yang ada niat untuk belajar, jangan limit yourself. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau opung-opung, nggak akan peduli market itu. Wall Street itu nggak peduli kamu tamat SD, SMP, sarjana, dokter. Mereka nggak peduli. I think ini the best skill to understand in this world. Bahkan di Amerika ini mereka dokter lah, engineering lah, mereka capek dengan kerjanya, mereka belajar, ujung-ujungnya mereka pensiun juga, coba. Jadi kalau kita mengalami, kalau kita ada beginian, ada kesempatan beginian, kenapa kita memanfaatkan gitu loh guys. Oke, ada yang menanyakan saya, Kak, gimana itu untuk trading di breakout katanya. Jadi katanya dia di sini. Ini lagi-lagi saya ulang lagi nih sayang, saya ulang-ulang lagi ya. Katanya dia beli di sini. Ku bilang tidak. Kamu selalu beli di sini. Karena apa? Yang kamu resikokan kan sedikit di sini. Paling 10 poin atau 5 poin. Kenapa kamu tunggu di sini? Kamu udah tahu ini bakalan breakout. Mainnya di sini. Risk rewardnya mantap. Ini yang 1 jam loh. Kalau kamu ke 2 menit atau 5 menit, ini udah sangat-sangat banyak. Kamu pasti udah banyak hasil di sini. Di mana ya? Aduh. How do I get this? Ini nggak enaknya kalau kita tidak di apa? Ini dia. Ini. Oke. Ini loh. Ini Asian ya. Ini contoh ya. Aku nggak trading di sini. Jadi makanya aku bilang, kalian dengar bagus-bagus. Kalau ada yang menanya, Kak, kenapa di New York? Karena aku trading hanya di New York time. Jadi kalian yang di Asia, beginian loh. Kenapa harus menunggu ini break? Previous resistance di sini. Mainnya di sini lah. Jadi nantinya kamu bisa trailing stop di sini. Biarin dia begini. Kan gitu. Sama dengan New York juga begitu. New York market. Di sini nih. See? Begini. Di New York market juga begitu. Kenapa harus tunggu di sini breakoutnya baru beli? No. Jadi mainnya dari bawah. Makanya ini key level ini harus perlu. Jadi selalu the best risk reward itu kamu trading dari level, yaitu supply or demand atau support and resistance. Kalau di sini resisten, kalau kita tadinya memang bias kita itu downtrend, bearish atau jual, ngapain nunggu breakdown di sini di tengah? Harusnya jualnya di sini. Jadi risk rewardnya sangat magnoso gitu loh guys. You know what I mean?
Oke guys, ini dia yang ku bilang. Oke, saya mau memberikan sedikit tentang psikologi trading di sini. Apa yang membuat kamu over trading atau tilt atau tetap margin call? Yang perlu kamu lakukan, kamu stop dulu untuk trading. 1 bulan bila perlu, 2 bulan. Dan kalau kamu memiliki angry issue seperti saya juga marah-marahnya luar biasa. Itu dulu, kalau sekarang udah lebih kalau kalau sekarang udah mulai teratur lah, ku bilang. Saya udah lebih mampu untuk menguasai diri lah, ku bilang. Puasa guys, puasa. Intermittent fasting. Kamu kalau puasa itu di agama Muslim, di agama Kristen pun kita ada puasa. Itu kamu bisa mengontrol dirimu. Lapar itu sangat perlu. Jadi saya bilang ya, kalau kamu marah terus tapi kamu melakukan hal yang sama, nothing change. Tidak ada yang akan berubah. Sesuatu hal bisa berubah kalau kamu stop melakukan kesalahan yang sama. Misalkan, kamu trading tidak memiliki plan. Enggak ada planningmu, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kamu trading dengan emosi jiwa. Oh, aku udah loss 200.000, akan ku ambil itu segera. Aku bisa related itu guys, karena aku di posisi itu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Saya selalu planning. Kadang aku udah bangun jam 4, jam 5 di sini. Oke. Ini karena aku bikin ini di New York Times, guys. Jadi kalau jam 7 di sini, jam 7 di charting korsum saya ini, saya di sini jam 5. Jadi paling lambat saya udah di market di sini jam 5 atau paling lambat jam 6 gitu, jam 6 lah biasanya. Tapi jam 8.30 New York itu atau jam 6 atau jam 5.30 di tempatku di California, kita selalu ada big news seperti ini, candle ini selalu ada aja news atau data lah, PPI lah, CPI lah, FOMC lah, ada aja, atau si Trump berbicara lah gitu. Nah, kamu harus bisa bikin skenario. Either itu oke, bias saya hari ini begini. Kamu biasnya apa? Oke, kalau di atasnya ini, aku akan mencari target saya di previous high of London or Asia. Itu target pertamamu. Begitu juga, kalau kamu mau menjual, kamu lihat low of the day di Asia atau di London. Dan kemudian pergi ke low of the day kemarin di New York. Segampang itu. Oke? So, I hope ini akan membantu. I know ini sangat panjang, tapi inilah yang aku bisa berikan hari ini ya. Aku tidak suka sebetulnya memberikan video panjang-panjang, tapi saya pikir perlu memberikan penjelasan yang lebih panjang untuk kalian. Karena banyak sekali pertanyaan itu. Next time kita akan bikin ask and question streaming di YouTube, and then mungkin akan lebih bagus cara menyampaikan. Karena jujur aja guys, kalau kalian melihat kayaknya cara si Ito ini menyampaikan kurang bagus, ya aku sangat akui. Tapi seandainya kalian ada di sampingku begini, aku bisa langsung gercep untuk menerangkan, oh ini begini, ini begini. Namun ya inilah kita harus patut bersyukur juga kalau kita masih bisa sharing dengan recording video begini. Saya bisa sharing ke kalian. Tapi ya kalau ada pertanyaan yang mungkin aku tidak jawab di sini semua, ya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? So that's all for today, and thank you for coming by this channel, dan salam sehat, dan kita siap-siap untuk besok untuk trading untuk di next week. Okay? Take it easy guys, slowly. Okay, bye-bye.